Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang menyertai kita hingga hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat 7 sampai 12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini tercatat tentang orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka mendengar mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari, alasan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus adalah karena mereka mengetahui Tuhan Yesus memiliki kuasa dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus telah menjadi satu berita yang tersebar demikian cepat di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Dalam ayat 7-8 mengatakan, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukan Yesus, maka orang-orang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, serta dari daerah Tirus dan Sidon mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui perikop ini, setidaknya ada dua hal yang saya dapatkan untuk pembelajaran kita bersama. Hal yang pertama adalah mengetahui namun tidak mengenal. Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun kita sudah mengetahui siapa itu Yesus Kristus, tetapi apakah benar bahwa kita telah mengenal Dia secara pribadi? Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu digarisbawahi bahwa sekedar mengetahui dan mengenal secara pribadi adalah dua hal yang berbeda. Seperti orang banyak dalam perikop ini, mereka mengetahui Tuhan Yesus hanya sebatas seorang pengajar yang penuh kuasa dan pembuat mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudari, pengetahuan orang banyak tentang kuasa yang telah Tuhan Yesus lakukan tidak serta-merta membawa mereka kepada satu pengenalan yang benar bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah. Melalui bagian ini kita belajar bahwa sangatlah penting memiliki pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup hanya sebatas mengetahui. Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus, maka bisa saja kita terjebak dalam motivasi yang salah ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Seperti orang banyak di dalam perikop ini, di mana kepercayaan dan ketertarikan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus dibangun berdasarkan mujizat. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika iman kita dibangun berdasarkan mujizat, ketika tidak terjadi mujizat di dalam kehidupan kita, maka sudah tentu kita akan mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Iman yang dibangun berdasarkan mujizat tidak akan bertahan ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat. Oleh karena itu, iman perlu dibangun berdasarkan pengenalan secara pribadi. Pengenalan secara pribadi kepada Tuhan dapat kita mulai dengan cara membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan.
Dengan cara kita memiliki jam doa secara teratur. Dan dengan selalu melibatkan diri dalam persekutuan-persekutuan di gereja. Seperti doa pagi, persekutuan doa Rabu, persekutuan rayon dan ibadah setiap minggunya. Mengutip dari Hosea pasal 6 ayat 3a yang berbunyi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hal yang kedua yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, mengenal namun tidak disertai ketaatan. Dapat kita baca pada ayat 11. Ketika roh-roh jahat melihat Tuhan Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Bapak Ibu Saudara-saudari, roh-roh jahat tersungkur dan berteriak, "Engkaulah anak Allah," karena mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tetapi apakah pengenalan mereka disertai ketundukan secara aktif kepada Allah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Roh-roh ini tersungkur karena mereka takut dan gentar kepada Tuhan Yesus, bukan karena mau taat. Dari ayat 11 ini memberikan suatu penegasan kepada kita bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, maka akan disertai dengan sebuah kehidupan yang taat sesuai firman Tuhan. Namun, jika belum ada ketaatan dalam kehidupan kita, maka kita perlu mengoreksi diri. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Karena pengenalan yang benar akan disertai sebuah ketaatan yang dapat kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop firman Tuhan pada hari ini, mari kita merefleksikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita telah mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Dan apa bukti dari pengenalan tersebut? Kiranya renungan yang singkat ini dapat menuntun kita kepada satu sikap yang benar di dalam mencari Tuhan dan mau hidup di dalam ketaatan seturut dengan firman Tuhan. Amin.